barusan sebelum kita mulai duduk di sini nih, ada satu pernyataan yang narasumber sampaikan bahwa sebetulnya faktor kesembuhan seseorang dari penyakit gitu ya, itu sebetulnya bukan dari obat, tapi dari perilaku gitu. Betul ya, Kang ya? Siap, betul ya, artinya lembaga resmi ya, PBB ya, WHO pun merilis seperti itu. Artinya basicnya riset lah ya. Jadi ini mementahkan anggapan sebagian besar masyarakat awam bahwa penyakit gitu ya, itu disebabkan lebih cenderung oleh medis gitu. Faktanya sebaliknya gitu, bahwa orang sakit gitu ya, itu sebenarnya perilaku yang penyumbang terbesar gitu. Nantilah kita akan ambil contoh kasus penyakit tertentu yang sebenarnya faktor utamanya adalah kebiasaan dia. Kebiasaan. Sebelum jauh ngobrol nih, kabar Pauli sekarang gimana nih? Alhamdulillah baik. Masih setia dengan jalur di akademik ya. Apalagi kemarin baru beres S3 ya Pak Wali ya. Nyaris 2 tahun. Oh iya betul, nyaris 2 tahun. 2 tahun ya. Tahun, saya ya. lulus bulan Juli. Saking lamanya kita nggak ketemu nih, makanya saya lupa nih Pak Wali ini udah 2 tahun. Dan hari ini sebetulnya saya itu pengen ngobrol sama Pak Wali itu terkait dengan risetnya Pak Wali ya, terutama yang terkait dengan interpersonal communication approach in addressing TB stigma. Ini wah keren banget Pak Wali. Penelitiannya, bahkan di riset itu saya baca ternyata Jawa Barat ya yang paling banyak penderita TB. Itu gimana Pak Wali ceritanya? Jadi sebenarnya kalau data yang disampaikan tadi seputar bagaimana pendekatan komunikasi itu sebenarnya merupakan salah satu luaran di antara 5 luaran yang saya dapat hasilkan dari disertasi saya gitu. Sama tentang TB ya pasti. Ya tentang TB, tapi sebenarnya ditemukan banyak hal di lapangan itu ya. Bahkan di Fakultas Kedokteran Unisba itu saya menulis bagaimana pendekatan keagamaan di dalam penanganan TB gitu. Artinya ada banyak cara sebenarnya untuk kemudian orang itu bisa tertib di dalam penyembuhan atau mungkin preventif gitu, artinya pencegahan tuberkulosis. Nah, kembali soal salah satu yang diangkat itu adalah bagaimana pendekatan komunikasi antar pribadi gitu ya, bisa efektif di dalam memengaruhi orang, khususnya orang-orang yang sudah dinyatakan terkena. Meskipun ada tradisi tersendiri sebenarnya di dalam dunia medis. Kalau ada orang di tracing gitu ya, dicek, didiagnosa, dia kena TB, itu jarang ada kata itu sebenarnya. Karena itu juga akan membuat orang menjadi down. Jadi bahasanya diperhalus sedikit. Misalkan anak ibu kena flek deh. Nah itu sebenarnya bahasa lain untuk kemudian flek paru-paru. Padahal sebenarnya itu kan AK itu sebenarnya tuberkulosis. Nah, bahkan kalau kita orang awam bilangnya TBC ya? Iya TBC. Tapi kalau dunia kedokteran itu TB ya? Iya TB. Saya mulai menulis TB itu ya di disertasi saya gitu ya. Itu mengadopsi di belahan sana gitu ya. TBC itu ya TB gitu. TB ya. Oke. Nah begitu Pak. Nah, Pak Oli kembali lagi tadi ke jumlah data ya. Ternyata Jawa Barat angkanya cukup tinggi ya Pak ya. Kalau sekarang lah dikira-kira dari hasil penelitiannya Pak Oli itu ada di kisaran angka berapa gitu? Saya lupa persis kalau Jawa Barat, tapi Bandung ketika itu, Bandung kota ya. Jadi Bandung kota itu di 8.504. 8.504 orang yang tercatat. Berarti itu fix data dari Dinas Kesehatan ya? Iya, data dari lembaga resmi lah ya, punya dari otoritas resmi.
Data itu sebenarnya kadang juga parsial ya, artinya ada berbagai lembaga punya data. Ya, betul. Tapi maksud saya, kalaupun kurang sedikit, kalau lebih sedikit gitu. Ya. Nah, jadi dalam data yang saya temukan dalam laporan dari Rensta Kota Bandung itu tercatat 8.500. Tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 2021-2022. Wah, berarti masih dekat dong Masih ya? dekat, masih Di dekat. akhir COVID, kemudian 2022 itu kan akhir COVID. Iya. Lalu kemudian ada data tentang jumlah ya Iya. yang Itu terdeteksi. yang ditangani lah itu. Jadi Resmi itu yang ditangani. Terus begini, sedikit sebelum ke sana. Waktu itu kan hegemoni orang untuk kemudian mahasiswa ya meneliti tentang COVID itu kan tinggi ya. Betul. Betul. Saya termasuk juga yang kemudian wah bagus nih gitu ya, akan meneliti soal COVID yang udah banyak banget ya, dari masa S1 sampai S3. Padahal itu kan sebenarnya penyakitnya apa ya namanya, temporer. Apa tuh namanya. Jadi akhirnya kata pembimbing saya waktu itu, coba cari dong, emang penyakit itu cuma itu aja. Cuman COVID aja. Ya. Ternyata saya menemukan satu data yang seram gitu ya. Dan sampai sekarang belum tertangani adalah artinya TBC gitu. Dan orang semuanya pada gak ribut gitu loh soal TBC ini. Padahal angkanya kan gede, angkanya tinggi, terus apalagi itu dianggap karena, biasa gitu? Ya, akhirnya terbiasa, membiasakan gitu loh. Akhirnya mengap wajar. Karena penyakit itu udah lama gitu ya. Sehingga karena dianggap sudah biasa, sehingga orang tidak lagi mawas. Betul. Padahal kalau bicara SOP gitu ya, cerita ini saya dapatkan dari orang dinas kesehatan ya. Karena sebenarnya saya agak tidak terlalu pede kalau ngomongin soal SOP standarnya medis gitu. Kalau ngomongin social behavior oke lah, itu boleh aku. Cuman saya ingin sampaikan kalau salah mohon dibetulkan. Bahwa ketika ada orang terdeteksi ya dan didiagnosa diponis lah sebagai orang yang terjangkit TBC, maka sebenarnya standar operasional prosedurnya itu lembaga apakah itu siapapun lah, apakah itu pemerintah itu harus melakukan tracing 15 rumah ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat gitu. Sebenarnya begitu. Untuk mengetahui apakah itu sudah tersebar mungkin kemana atau gitu ya. belum. Nah itu sebenarnya kan itu sangat mengerikan sebenarnya kalau dan setahu saya ya kita kan semua masyarakat kota ya. Itu tidak tersampaikan dengan tidak tersampaikan secara utuh barangkali ya, atau mungkin setidaknya saya yang tidak terlalu mengetahui, sehingga nyaris biasa aja gitu. Padahal ketika ada orang terkena tuberkulosis lebih bahaya daripada HIV. Tolong dikonfirmasi kalau nanti ini ya kalau salah. Kenapa kalau HIV itu kan pertukarannya itu penularannya kan nggak lewat udara gitu loh. Kalau tuberkulosis kan bisa melalui droplet. Orang ngobrol kan sebenarnya kalau ini kan sebenarnya ini muncrat kemana-mana gitu ya. Batuk dan seterusnya. Nah, sementara kalau TBC ini kan lebih terlokalisir lah, kan hubungannya kan darah gitu ya. Mungkin keringat bisa jadi, tapi kan kalau batuk kan bisa di mana-mana. Tapi yang menjadi heran aneh itu ketika itu masyarakat biasa aja gitu. Karena mungkin ya sudah dianggap bahwa itu bukan sebuah penyakit yang berbahaya mungkin ya, karena tidak tahu literasinya. Padahal PBB merilis laporan angka terbesar kematian itu adalah TBC. Dibanding satu dengan level di atas HIV. Itu kalau tidak salah di jurnal saya juga disantumkan angka itu. Jadi bahkan termasuk Indonesia juga Indonesia ini termasuk 4 besar untuk di kawasan Asia. Ada Filipina, ada Bangladesh. Cina juga termasuk itu ya. Mungkin karena dia kan memang banyak ya, populasinya tinggi. Nah, gitu. Pauli, sebelum kita lanjut nih, kita kan juga harus tahu ya, ciri umum ya orang pengidap TB itu apa? Jangan-jangan di sekitar kita gitu ada gitu kan orang yang mengidap
TB, walaupun Pauli peneliti sosial, tapi karena penelitiannya sudah lama, nah, itu kira-kira apa Pauli ciri yang gampang mudah kita amati lah gitu? Ada banyak sebenarnya ciri yang bisa diamati kasat mata ya. Salah satunya itu tentu saja batuk yang berkepanjangan. Batuk berkepanjangan, yang diikuti dengan drastisnya turunnya berat badan gitu ya. Oke. Makanya hampir semua orang yang kena TBC badannya menjadi kurus. Batuk yang berkepanjangan ya. Berkepanjangan gitu ya. Meskipun kalaupun ada yang gitu jangan ujung-ujung diponis juga ya. Ya betul. Harus yang punya otoritas. Iya, karena kita juga orang-orang kan berasumsi bahwa TB itu pasti identik dengan orang tua renta yang ngerokok. Jadi itu yang orang awam ketahui. Sebetulnya ternyata ciri umumnya agak banyak salah ya. kaprah itu. Ya saya juga sudah terlembaga di otak saya. TB itu salah satu rokok gitu. Padahal di rokok nggak ada kok di peringatan rokok ngomongin TBC. Waduh, ini menarik ini. Ya yang ada kan cuma kanker kan. Kanker, jantung, hamil, janin dan gitu. Dan lain sebagainya. Ada kan TBC? Setahu saya ya. Tidak dicantumkan. Coba ya. Ya coba. memang setahu saya juga. Lagi-lagi jangan terlalu dianggap valid ini info ini ya. Karena saya bukan orang medis. Oke. Tapi kan paling Pauli juga kan peneliti sosial yang meneliti tentang persoalan TB gitu. Iya. Tentu saja saya dapatkan, tapi maksud saya tidak benar 100% menerangkan ini data ini valid dalam sisi medis gitu ya. Rokok itu tidak masuk. Rokok itu tidak masuk. Bukan artinya kemudian permisif terhadap itu enggak juga. Bukan berarti silakan merokok, bukan berarti begitu kan ya. Bisa jadi ya emang aja lah. Teman pilihan kemudian itu. menghubungkan dengan itu salah kaprah gitu. Setidaknya yang saya tahu lah gitu ya. Jadi satu, jika dia batuk berkepanjangan, kemudian berat badan menurun. Berat badan menurun, ya tentu saja lemas dan seterusnya gitu. Apalagi ciri yang lain, Pauli? Apa lagi ya? Saya khawatir tidak tepat lah ya, artinya ya tentu saja dia cepat capek gitu ya, cepat lelah itu juga masuk. Selebihnya saya tidak terlalu tahu persis gitu ya. Meskipun sebenarnya ada di tulisan saya, cuman saya tidak ingin jauh lebih ke sana sebenarnya ya, karena Pauli lebih fokus pada bagaimana kemudian orang-orang yang memiliki TB ini tidak punya atau tidak terkena stigma ya, begitu ya. Saya sebenarnya ini kesempatan ini ingin mengadvokasi para penderita TB. Jadi satu hal yang harus diyakini, dipercaya bahwa TB adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Ya, bisa disembuhkan artinya dulu tuh ada anggapan TBC sama dengan kematian gitu ya. Aman lah ya, TB itu ini bagi yang sudah terkena ya. Adalah satu penyakit menular yang bisa disembuhkan. Obatnya ada. Dan ya obatnya ada kan, dan gratis. Yaitu program pemerintah dan gratis. Syaratnya adalah tertib. Karena minum obatnya kan TB itu terbagi dua ya. Ada TB yang resisten obat, karena TBRO, TBSO gitu. Artinya TBRO itu artinya orang yang kena TB lalu dia tidak disiplin minum obat sehingga pada level berikutnya kebal si bakterinya. Nah itulah yang sangat beresiko, yang berdampak pada kepatalan gitu ya. Tapi yang kalau tertib, karena minum obat kan 6 bulan. Harus ya, itu tiap hari nggak boleh tidak terlewat. boleh katakanlah 5 bulan 20 hari. Dan hari ke-21-nya ya. Di bulan kelima, di bulan ke-6 itu tidak minum, harus kembali ke 0. Kembali ke 1. Mulai lagi dari awal gitu. Dan tidak nyaman. Minum obat TB itu berdampak. Mual, pusing dan seterusnya. Makanya banyak orang kalau tidak didampingi itu bisa tidak diminum. Tadi ada info yang menarik nih dari Pauli. Bahwa sebetulnya kalau di lingkungan kita ada yang TB lah begitu ya, itu harus di tracing, gitu. Jadi sebetulnya secara sosial penanganannya itu harusnya hampir sama ya kayak COVID. Kalau kita kan kemarin waktu ada COVID kita harus jaga jarak ya. Ya begitu. Kalau SOP-nya kan begitu. TB juga sebetulnya harus begitu. Lebih safety-nya begitu. Makanya dianjurkan bukan diwajibkan untuk mengenakan
Masker. Iya, semacam Tapi itulah. gimana nih Pak? Kan sebetulnya status kita nggak tahu kan orang itu berstatus TB atau bukan. gitu kan. Sementara kalau COVID kan sangat Iya mudah lah. karena kan itu didukung dengan checking yang ketat, ketat, lockdown dan lain sebagainya. Bahkan di sisi lain juga kan tentu aja pasiennya juga kan nggak mungkin bilang bahwa Nah itu masalahnya. bahwa Kesadaran, dia terkena TB gitu. Gimana tuh? Ya karena begini ya, TB ini mengalami dua penderitaan. Yang pertama tentu saja penderitaan pada wilayah medis. Yang kedua adalah pada wilayah sosial stigma. Ya. Pada wilayah mental psikis gitu ya. Artinya ya, dan ironisnya lagi pihak pertama yang kemudian stigma negatif itu dirinya sendiri. Oh. Si penderitanya gitu loh. Kalau Oke, gitu. ya tentu saja di situ ada keluarga terdekat, lingkungan. Banyak dalam temuan data saya di lapangan, banyak orang kemudian diusir dari lingkungan oleh aparatur pemerintah kewilayahan gara-gara TB. Oh, ada itu Pak? Ada. Ini omongan ini bisa dikonfirmasi. Silakan aja dikonfirmasi, Ya, ditanya bisa langsung. dipertanggungjawabkan gitu ya. Dipertanggungjawabkan. Dan itu ada datanya di dalam karya ilmiah saya. Itu di Bandung itu? Di Bandung ada yang sampai mau diusir, terus kalau kasus dikeluarkan dari tempat kerja mau banyak banget, diceraikan, gagal nikah dan seterusnya. Karena itu juga dalam satu sisi kita menganggapnya sebuah hal yang rasional ya. Artinya ya wajar aja gitu ya. Tetapi di sisi lain kan nggak bisa juga kita permisif terhadap tindakan-tindakan kesewenang-wenangan itu. Nah, bahkan orang yang kemudian menjadi ketua NGO, Terjang namanya. Terjang itu Bu Dewi ya. Oke, jadi ada ini ya. Penyintas. Jadi ada satu komunitas namanya Terjang. Yayasan Terjang. Yayasan Terjang. Oke. Mereka fokus pada fokus. pengadvokasian ini. Mengadvokasi soal TB karena dia orang itu adalah penyintas. Penyintas itu istilah yang orang mantan lah ya. Orang-orang yang dulunya pernah TBC, mengalami merasakan ketidaknyamanan yang sangat hebat. Yang saya bilang tadi bukan pada hanya wilayah medis tapi soal psikis. Maka ketika banyak di antara mereka dia berjanji kalau saya sembuh lagi, maka saya akan menjadi bagian daripada kelompok gitu, yang mengadvokasi. Mengadvokasi orang-orang yang termarginalkan atau ini secara ini. Nah, mereka testimoni. Sebentar, Pauli. Tadi Pauli bilang kan bahwa ada pengusiran di lingkungan rumah, lalu ada PHK, gitu ya. Itu datanya banyak, Pauli. Nah, kalau soal datanya nggak banyak ya, tetapi cerita ini sangat valid. Artinya hasil wawancara saya dengan komunitas itu, bahkan ketuanya sendiri juga yang menceritakan soal ada beberapa kasus ya, tapi ketika saya ingin ini datanya entah gimana tidak ini ya. Yang bahkan Terjang itu kemudian membuat satu kompartemen legal untuk mengadvokasi para orang-orang yang di PHK. Oke, ini saya masih penasaran nih Pauli. Jadi dia bekerja kemudian dia sakit dan sakitnya adalah TBC. Nah, pihak tempat kerja tahu dia TB itu gimana? Dia yang melaporkan bahwa dia TB atau seperti apa? Kemungkinan besar itu, mungkin informasinya dari orang itu. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ya tentu saja orang yang melaporkan. Yang kedua, barangkali datanya didapatkan oleh perusahaan itu sendiri bahwa setelah didiagnosa ternyata dia TB, kan bisa jadi begitu datanya. Meskipun lagi-lagi ketika ditanya berapa angka statistik orang yang dibegitukan kasusnya, saya tidak memiliki data pasti. Betul. Karena persoalannya bukan hanya semata angka ya, itu hak orang kan ya. Orang ya satu problem yang harus diselesaikan. Dan gitu hampir dipastikan bukan mungkin puluhan data angka ini. Kenapa? Itulah yang kemudian menjadi dasar Terjang ini membuat legal, gitu, paralegal.
Oke. Jadi dia membuat lembaga lawyernya lah kira-kira. Oke. Untuk apa? Untuk mengadvokasi para karyawan perusahaan yang mendapatkan perlakuan namanya diskriminatif. Iya betul. Itu Justru ada perlakuan itu, maaf ya, misalnya kalau kemarin kita mengalami COVID, bahkan supporting dari lingkungan sangat kuat ya. Iya. Kita disuruh lockdown, kita disuruh istirahat, isolasi, kan tidak ada cerita kemudian dikeluarkan dari tempat kerja karena COVID gitu. Iya. Tapi ternyata untuk persoalan TB malah lebih mengkhawatirkan ya. Karena TB ini panjang ya, ceritanya kan tidak cerita yang disampaikan tadi itu terjadi bahkan di banyak tempat ya, di banyak tempat dan mungkin di tahun yang artinya dalam jenjang waktu yang lama gitu. Betul. Kenapa? Karena itu bukan ini ya, bukan kategori pandemi lah ya. Iya, itu Artinya masalahnya. kapanpun bisa terjadi gitu. Ya, bisa terjadi dan semua orang memiliki kerentanan yang sama sebetulnya. Ya. Nah, karena itulah kemudian Yayasan Terjang itu membuat paralegal sebagai pendampingan hukum pada orang-orang yang melaporkan kepada pihak NGO itu untuk dibantu gitu deh, kira-kira gitu. Jadi Yayasan Terjang ini di Bandung ya, Pak Oli? Di Bandung. Tapi dia bisa memberikan pelayanan untuk luar Bandung juga atau gimana? Bisa. Ketika memang ada pelaporan itu bisa disampaikan gitu ya. Bahkan Terjang itu informasi yang saya dapatkan memiliki cabang-cabang di kabupaten kota di Jawa Barat. Nah ini satu informasi yang penting juga nih buat siapapun yang dengar kita ngobrol dan kemudian ada di sekelilingnya orang yang TB atau siapapun itu yang memang mengalami hal yang diskriminatif ya, boleh langsung tuh cek di Yayasan Terjang ya, Yayasan Terjang. Bisa tapi ini dicari kalau di internet. Bisa dilihat ya di internet Yayasan Terjang. Ini yayasan di Bandung yang khusus melakukan advokasi terhadap orang-orang yang pendampingan juga ya. Tidak hanya advokasi ya, termasuk karena orang-orang mereka kan sebenarnya ini ya volunteer ya. Para volunteer ini kan kerjasama dengan beberapa rumah sakit. Rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Bandung juga. Dan Terjang bukan satu-satunya sebenarnya. Ada beberapa kelompok atau NGO yang memang concern di bidang itu. Hanya saja Pak Oli ya kebetulan punya akses ya. Aksesnya ke Terjang dan sangat capable untuk saya menggali informasi soal itu. Dan bisa ditemukan bukan mungkin Bapak Ibu bisa menemukan orang Terjang itu di rumah sakit, di Hasan Sadikin di mana gitu. Kan begini Pak Yadi, di puskesmas itu ya ada yang namanya UPT-TB. Kalau belum tahu, UPT-TB itu misah. Jadi pemeriksaannya terpisah dari yang umum ya. Dia terpisah sendiri gitu. Dilokalisir lah kira-kira gitu. Begitu Pak. Dan itu akses untuk masyarakat sangat terbuka ya. Terbuka. Asal masyarakatnya tidak punya stigma terhadap diri sendiri ya, tapi punya semangat memang untuk sembuh. Gitu. Tadi yang Pak Oli tadi sampaikan ternyata Terjang itu tidak hanya mengadvokasi tapi juga mendampingi. Pendampingan justru bentuk pendampingannya seperti apa nih Pak Oli? Pendampingan itu karena begini menyangkut ketertiban pasien yang minum obat. Jangan sampai ada satu hari pun terlewat gitu ya. Nah, sistem pendampingannya itu bisa diingatkan melalui banyak saluran ya. Ada melalui HP, WA gitu ya maksudnya, fasilitas messenger. Itu yang saya dapatkan gitu. Jadi kenapa? Karena tidak semua keluarga kemudian care ya terhadap anggota keluarganya yang sakit. Artinya mungkin itu frustasi gitu ya. Iya, betul. Kapan sembuh dan seterusnya dan dalam waktu yang panjang sehingga volunteer itu bersedia untuk membantu. Karena boleh jadi secara psikis ya dia sudah katakanlah mengidap lama TB, boleh jadi kan secara psikisnya dia turun percaya diri,
frustasi, depresi itu kan bisa saja terjadi ya. Dan Pak Oli, itu yang kemudian melemahkan sistem kekebalan tubuhnya. Artinya kalau semakin dia stres, maka kemungkinan dia untuk secara medis itu tinggi. Apa ini mungkin terkait ya juga dengan pernyataan Pak Oli di awal bahwa sebetulnya kesembuhan paling utama itu dari pola perilaku gitu. Iya, dari saya menyebutnya adalah sebagai behavior. Jadi perilaku itu banyak hal lah ya, artinya apakah dari kebiasaan pola hidup bersih dan sehat dan bersih itu. Ya. Itulah yang kemudian investasi kita dalam kesehatan gitu. Bukan kemudian kita rajin minum obat. Tapi bagaimana kita tertib di dalam menjalankan pola hidup yang tadi itu, hidup bersih dan sehat. Dan itu kan sebenarnya bukan wilayah medis sebenarnya. Itu wilayah-wilayah di luar medis dan persentasenya kan sangat tinggi gitu ya. Iya. Nah, silakan dicek sendiri bahwa hasil riset menerangkan angkanya 80-70% di lembaga yang berbeda. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 80, menjadi faktor dominan untuk kesehatan setiap masyarakat, setiap person lah gitu. Iya, karena apa sih sebenarnya? Karena gini, di dalam tubuh kita kan sebenarnya nyaris berbagai potensi penyakit itu ada. Betul. Mana yang kemudian bangkit, mana yang enggak kan gitu. Iya, betul. Itu masalahnya. Kalau imunnya kita lemah ya bisa ini kayak orang flu lah gitu. Siapa sih yang tidak bisa flu gitu? Kalau imunnya sedang kuat, ya dia masih bisa ini. Tapi ketika lemah, kena. Begitu. Jadi perilaku sehat seperti apa nih Pak Oli yang secara behavioral gitu ya, itu bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari TB gitu? Ya tentu saja kalau lebih detail soal perilakunya, sebenarnya ini udah common sense ya, sesuatu yang kita tahu lah. Pertama kecukupan gizi, nutrisi ya. Yang kedua kebiasaan olahraga gitu kan. Dan jangan lupa juga di mana tempat kita tinggal itu juga berpengaruh. Misalkan sanitasi. Sanitasi itu berpengaruh luar biasa pada konon kabarnya begitu ya. Kalau dihubungkan sama medisnya, rumah-rumah yang air bersihnya bermasalah, terus juga ventilasi udara, dan jangan salah satu lagi adalah paparan sinar matahari. Nah itu, jadi kalau tadi dihubungkan dengan rokok, di awal terangkan sebenarnya setahu saya tidak secara langsung dikatakan seperti itu, tetapi kalau sanitasi itu jelas lingkungan yang sehat tadi, terus juga ventilasi udara, ventilasi terus juga paparan sinar matahari. Jadi ternyata kita berjemur tiap pagi itu banyak manfaatnya ya. Bahwa ada justru dalam treatmentnya ya, dalam pengobatan, dalam kuratif namanya, kuratif TB itu ada salah satunya adalah kebiasaan untuk berjemur. Itu akan mempercepat tingkat kesembuhan. Begitu. Berjemur itu jangan dianggap aneh-aneh, gitu, justru menjadi satu bagian yang penting dalam kita mewujudkan kesehatan itu sendiri gitu. Bukan saja nutrisi cukup, tapi olahraga juga harus gitu. Harus ya. Kan lebih detailnya pemirsa, bukan saya tidak memberi kapasitas lebih dalam soal itu wilayah medis. Tapi yang jelas social behavior atau perilaku menentukan sekali. Nah, kan tadi supaya kita terhindar ya dari stigma dan supaya stigma tentang TB juga hilang, kita nih orang-orang di sekelilingnya harus seperti apa gitu, Pak Oli, terhadap orang yang kalau kita tahu ya bahwa seseorang itu mengidap TB gitu. Ya kita harus menjadi bagian daripada anggota masyarakat yang mengadvokasi dia. Mau tidak mau ya, artinya kita harus care bahwa tidak boleh egois gitu ya. Ketika ada anggota masyarakat di mana kita berada dinyatakan positif itu, ya tentu saja setidak-tidaknya kalaupun tidak bisa membantu lebih, ya minimal mendoakan dan memberi semangat lah gitu ya. Memberi semangat itu kan luar biasa. Caranya juga banyak lah.
mencemooh, mengkucilkan dan seterusnya, itu kan jauh Ya. menyakitkan gitu secara mental. Tekanan-tekanan mentalnya kan tinggi, Ya. dikucilkan, dibedakan dan seterusnya. Meskipun tentu saja ada catatan-catatan untuk lebih safety gitu. Salah satunya tadi itu apakah safety menggunakan apa, menjaga jarak itu menjaga jarak aman lah kira-kira gitu. Kita tetap berinteraksi dengan mereka, tapi kita juga tetap menjaga ya agar hati-hati tidak terpapar, tapi tidak kemudian kita harus menjauhkan mereka ya dari interaksi sosial, kan begitu ya, Pak Olih ya. Kita harus mengamankan psikisnya. Ya, oke. Karena sebenarnya begini ya, kan TB ini kan pengobatan kan gratis gitu. Meskipun ada yang bayar ada juga, tapi itu kan opsional ya. Artinya pemerintah menyediakan sampai selesai. Ya. Kalau kemudian ke klinik yang bayar ya manggalah, itu kan pilihan gitu. Tapi intinya kalau ada anggota keluarga kita yang terkena TB, artinya kamu jangan merasa sendiri gitu. Negara hadir kok. Oke. Negara hadir untuk itu. Gitu. Ya, ya. Nah, kembali lagi ke Yayasan Terjang. Apakah Pak Oli sekarang ikut terlibat secara langsung atau seperti apa di yayasan tersebut? Saya kebetulan saya tidak terlibat. Saya murni orang luar yang waktu itu saya menggali data aja. Dari yayasan tersebut ya? Iya, dan insya Allah suatu saat ya saya akan silaturahmi lagi. Mungkin berencana saya akan menyusun sebuah buku lah ya, buku yang berkenaan. Sebenarnya buku udah tersusun ya, insya Allah dalam waktu dekat sudah publish. Yang saya jadikan buku tuberkulosis studi kasusnya gitu. Meskipun saya berbicara social behavior-nya, bagaimana komunikasi perubahan perilaku dalam transformasi kesehatan masyarakat supaya lebih afdol dan dipahami. TB itu menjadi satu contoh kasus bagaimana kehadiran masyarakat, komunikasi partisipatif masyarakat itu sangat berpengaruh pada tingkat kesembuhan orang. Dan bagus ya kalau misalnya masyarakat dilengkapi dengan informasi buku saku ya terkait dengan TB gitu kan, supaya si stigma ini tidak terus berlangsung, apalagi hal yang sifatnya diskriminatif tadi seperti yang tadi Pak Oli bilang, dikucilkan bahkan dipecat. Informasi gitu saya kan? dari salah satu informan saya di Aisyah. Jadi gini, saya tuh banyak sebenarnya informan dari penelitian saya. TB salah satu Terjang itu salah satu aja. Saya juga berinteraksi dengan Yayasan Aisyah, TB Care, yaitu Muhammadiyah ya. Saya mendapat informasi dari ustazah ini penggerak juga, bahwa ada sebagian masyarakat yang kemudian menstigma kutukan gitu. Ya, dihubung-hubungkan ngeri, gitu ya. ngeri sekali itu. Ya, kutukanlah TB itu sehingga menjadi lebih parah itu tekanan mentalnya. Nah kemudian karena itu ada afiliasi Muhammadiyah lah ya, karena dakwah mereka syiar ya diluruskan lah gitu, dan tentu saja terminologi agama masuk di situ. Teman-teman Muhammadiyah pasti meluruskan hal itulah ya. Iya, meluruskan itu dari berbagai sisi gitu ya. Bukan saja medis ya, medis tentu saja di situ masuk, tapi pendekatan religius itu juga masuk. Karena jangan salah, pendekatan religius itu kan membuat kita menjadi rileks. Ya, lebih tenang. Gitu ya. Dan di saat yang bersamaan sistem imun kita menjadi naik. Betul. Konon kabarnya seperti itu. Menurut ahli medis kan. Dan tentunya juga masyarakat akan lebih tenang apabila fasilitas kesehatan ya yang disediakan oleh pemerintah juga memadai gitu, Pak Oli. Nah, sejauh ini yang Pak Oli lihat bagaimana di Bandung untuk fasilitas kesehatan TB sudah cukup kalau di baik? Bandung ini sudah lengkap lah ya. 81 data waktu itu ya. 81 ada UPTTB. Artinya dimanapun kita ada di ujung Bandung di setiap puskesmas gitu ya. Dan bukannya ada klinik juga, itu tersedia namanya UPTTB. Ya. Dan sebenarnya jangan artinya kalaupun ada TB kan pemerintah kewilayahan RT RW juga pasti care. Artinya akan membantu
warga itu untuk dilapor apa namanya? Ditangani lah secara secara bahasanya agak sarkas ya. Ya dibantu untuk kemudian didaftarkan di lembaga kesehatan. Oke. Nah, begitu. Nah ini banyak sekali ya informasi yang tadi disampaikan Pauli ya. Selain bagaimana kita tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap orang yang memiliki TB, lalu kemudian juga ada yayasan Terjang yang berusaha Banyak, untuk Aisyah memberikan itu juga. fasilitas dari teman-teman Aisyah juga ada gitu. Jadi ya buat siapapun yang memang punya masalah TB itu jangan khawatir bahwa tadi juga Pauli walaupun bukan dari bidang kesehatan tapi beliau adalah peneliti sosial yang berkaitan dengan bagaimana penyakit itu bisa menimbulkan persoalan-persoalan sosial seperti stigma ya, diskriminasi dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan khawatir, banyak informasi yang bisa teman-teman manfaatkan nih, teman-teman sejati dimanapun. Kalau misalnya ada di sekeliling kalian yang mengidap TB itu bisa ditangani secara cepat gitu. Betul ya Pauli ya begitu ya. Namun yang bahayanya kalau yang saya ceritakan data statistik tadi ya sekian ribu itu kan data yang artinya yang resmi terdata, terlaporkan. Artinya pemerintah hadir di situ. Nah persoalan yang mengerikan tuh ada sebagian masyarakat kita yang enggan untuk kemudian melaporkan gitu loh. Nah ini betul. Dan itu potensinya lumayan gitu ya. Artinya kalau orang yang benar-benar dinyatakan tentu saja orang juga lebih safety lah ya artinya. Lingkungan juga lebih ini. Tapi orang yang tidak melaporkan gimana? Ya justru itu problemnya Pauli karena ya stereotip mungkin juga ya penyakit TB itu yang orang menjadi malu gitu kan. Jadi mereka takut untuk menginformasikan bahwa dirinya itu mengidap TB gitu. Nah, itu dia. Problemnya di situ gitu. Itulah wilayah kita, wilayah orang sosial, kemudian mampu menarasikan itu dengan pas, dengan tepat, jangan sampai kemudian orang itu merasa sendiri, merasa dikucilkan dan seterusnya gitu. Kita harus hadir di situ. Bahwa kita TB ini banyak pihak yang kemudian care dengan itu. Oke. Tapi begini ya. Satu anggapan yang salah ini terbantahkan ya, begini. Salah satu informan saya di tengah kota, di perumahan yang klaster menengah lah ya. Cerita ini membantah anggapan yang sanitasi tadi ya, sanitasi yang buruk, bla 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 gitu ya. Nah salah satu informan saya itu dia status sosialnya tinggi, terus juga pendidikannya di kampus yang baik di Bandung, lingkungan rumahnya bagus juga. Kena dia. Nah artinya apa? Tapi meskipun bukan mengeliminasi pernyataan yang tadi itu tetap iya. Tetapi artinya orang di luar itu pun jangan terlalu pede untuk kemudian menyepelekan. Itu usianya berapa Pauli? Usianya di bawah 40. Oke, nah ini yang tadi saya lupa nih. Sebetulnya orang yang dapat terkena TB itu dari usia berapa? Dari balita. Balita ya? Dari balita sampai usia lanjut. Oke, lanjut Pauli ceritanya tadi. Iya, artinya saya kaget ya, karena saya ini kan penelitian saya itu kan mixed metode. Saya pendekatan statistik dan pendekatan yang lain. Nah, salah satu responden saya itu adalah orang yang berada pada lingkungan yang ideal, status sosial yang ideal, pekerjaan yang ideal, status ekonomi juga yang mapan gitu. Betul. Nah artinya cerita yang tadi itu, temuan saya itu adalah mengkonfirmasi bahwa setiap kita memiliki kesempatan yang mirip, yang sama, punya potensi yang sama untuk terkena. Gitu. Jadi jangan semuanya dialamatkan pada orang di wilayah yang kumuh perkotaan lah gitu. Nah, meskipun tentu saja ketika diukur skalanya tentu saja yang lebih rentan tuh yang bawah standar ya, yang rumahnya berdempetan, yang tidak ada ruang terbuka hijau, itu tentu saja lebih ini. Toh
karena kita ini mobile gitu ya, orang kan bisa ketemu orang. Ya. Di mana aja, di pasar, di mall, Betul. di masjid, di gereja, Di sekolah mana, bahkan ya. di ruang-ruang publik itu kan bisa ketemu orang. Nah itu buktinya. Ada orang yang saya katakan tadi itu kena dan bukan satu itu yang saya temukan, karena saya ratusan ya yang menjadikan responden saya. Saya menemukan tingkat pendidikannya juga lumayan ya, artinya sampai pada sarjana. Ya. Itu beberapa orang. Oke. Nah, jadi tidak melulu yang terjangkit itu orang yang tadi itu dari kelompok marginal, tidak. Oke. Obrolannya menarik sekali Pak Oleh ini, tapi karena kita dibatasi waktu, sebelum kita tutup Pak Oleh, apa ada hal penting yang ingin Pak Oleh garis bawahi dan ingin tekankan lagi ke teman-teman Sejati Institute ini? Sekali lagi bisa saja apa ya, nanti bisa dipotong kalau ini ya. Disclaimer bahwasanya saya tidak terlalu jauh untuk berbicara pada wilayah medisnya. Tapi saya ingin memastikan sepasti-pastinya bagaimana pada social behavior-nya, bahwa kesehatan itu bukan melulu soal medis gitu, tapi soal bagaimana perilaku kita, masyarakat kita menjalankan prinsip-prinsip sehat dengan patuh. Kalau kita terjemahkan ya, yang pertama tentu saja pemenuhan atas gizi, yang kedua tempat tinggal yang standar sehat ya, artinya yang tadi dalam informasi yang saya dapatkan di situ sanitasinya baik, terus juga ventilasi udaranya cukup, terus juga paparan sinar mataharinya juga cukup. Nah, berikutnya adalah bahwa yang berkenaan dengan TB ini yang dideritanya bukan saja medis tapi juga psikis gitu ya. Nah sekarang bagi masyarakat lah ya Pak Yadi yang masih ada takut gitu ya untuk melaporkan dan seterusnya, saya pikir itu tidak tepat gitu ya, karena pemerintah hadir di situ, lembaga-lembaga, ada NGO, ada namanya itu komunitas, ada namanya apa, itu sudah sangat care kok gitu ya. Begitu kira-kira Pak Yadi ya. Oke, Pak Oli, siap. terima kasih atas waktunya, obrolannya, ngopinya. Mudah-mudahan nanti kita lebih punya waktu lagi ya buat mengeksplor terkait dengan masalah kesehatan, isu-isu kesehatan, terutama dalam perspektif sosial. Oke, teman-teman Sejati Institute, jangan lupa follow IG, Twitter, TikTok, RHD Creative Network. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.